Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini bersama kita dalam konten podcast singkat ini kita bersama dengan anak-anak Rohis, yaitu ada siapa di sini? Saya Andika Barimaskar dari kelas 11 IPA 3. Saya Mufri Abdurrahman Aryoso dari kelas 11 IPA 3. Oke, itu ya. Jadi ini ada Kang Andika dan juga Kang Mufri yang siap menemani kalian di bulan Ramadan kali ini. Nah, untuk tema podcast kali ini sendiri gitu ya, kita akan membahas tentang keseharian di bulan Ramadan gitu Kang. Nah, oke. Menurut Akang sendiri nih gitu ya, gimana sih cara orang itu untuk menghargai waktu gitu? Seperti yang kita tahu gitu kan, kalau misalkan bulan Ramadan kayak ini paling banyak muda gitu berleha-leha gitu kan ya. Kalau menurut Akang sendiri gitu ya, menghargai waktu itu seperti apa sih? Menghargai waktu, bagaimana sih kita cara menghargai waktu ya? Juga mengefektifkan waktu di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini kan penuh dengan keistimewaan juga, karena sia-sia juga kalau kita mensamakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan biasa. Bagaimana sih cara kita mengefektifkan waktu dan menghargai waktu di bulan Ramadan ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa setiap amalan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Jika kita cuman tidur, scroll TikTok, Instagram gitu, YouTube, atau enggak nonton YouTube, Netflix, nonton Moonlight doang ya, main game, kayaknya itu sia-sia deh. Oh iya, oke. Kalau cuma itu kan aneh. Iya sebenarnya. Nah, dari kamu sendiri gimana nih tanggapannya? Menghargai waktu ada dengan cara mengefektifkan waktu dan memanfaatkan waktu yang ada selama Ramadan. Kan kita kosong nih misalnya, dari bangun tidur kita bisa pakaikan buat tadarus sampai menunggu habis sahur, sampai menunggu imsak atau sholat subuh. Habis itu juga sholat subuh kita biasanya kosong, kita bisa pakai kuliah duha kayak gitu, ikut kultum kuliah subuh kayak gitu dari masjid-masjid terdekat kayak gitu. Habis itu biasanya kan kalau misalnya sekolah ada kegiatan salat ya kita ikuti gitu ya. Jadi intinya manfaatkan waktu yang Tuhan berikan selama lagi bisa gitu, mumpung kita bisa lagi sehat mampu gitu. Karena menghargai waktu juga kan bukan sebagai bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Oke, keren nih ya jawaban dari Akang Rohis ini gitu ya. Mungkin dari anak-anak Rohis sedang udah paham gitu ya mengenai masalah agama gitu ya. Mungkin alhamdulillah gitu ya. Oke. Mau nanya nih Kang, kegiatan Akang sehari-hari gitu ya, kalau misalkan di bulan Ramadan ini gimana gitu Kang? Kan Akang sendiri gitu ya, di Rohis sendiri itu ada acara dari pemerintah yaitu Smartland gitu ya, gitu kan. Nah, dari Akang sendiri kegiatan atau rutinitas dari Ramadan ini gimana sih? Kegiatan saya paling kan awal bangun ya jam 4. Kalau saya sahur itu jam 4. Karena menikah dengan imsak juga kan itu sebagai ada sunahnya juga kan ya. Ya, sunah. Nah, selesai kan udah sahur nih. Udah imsak juga, kita melaksanakan sholat subuh, itu sholat qobliyahnya kan itu juga lebih baik dari Dan sisinya. Dan juga udah pelaksanaan sholat subuh, paling kita melaksanakan kuliah duha sampai jam 6 kalau biasanya di kampung saya. Misalkan saya mungkin kadang juga suka ketiduran, jadi tidak melaksanakan, tapi saya selalu mengusahakan dan berniat agar selalu bisa melaksanakan kuliah duha. Setelah itu juga kan ada jadwal kita sekolah jam 11. Kadang juga ada evaluasi, mungkin akhir-akhirnya sampai jam 2. Nah sisanya biasanya saya menggunakan untuk tidur, atau kalau gak tidur ya mungkin tadarus, kalau gak juga ya mendengar ceramah itu sebentar. Tapi biasanya saya menggunakan sebagian besarnya untuk tidur juga, karena saya persiapan untuk malam melaksanakan tadarus juga. Kan ada target ini kalau di kampus saya 2 juz itu per malam. Alhamdulillah ya, 2 juz itu per malam gitu ya. Mungkin ini bisa dicontoh buat teman-teman semuanya di rumah ya. Dari kamu sendiri gitu ya, kegiatan rutinitas dari pagi atau misalkan subuh waktu sahur gitu ya sampai dengan waktu berbuka itu ngapain aja sih gitu? Kalau saya biasanya dari pagi bangun sekitar jam 4 sama biasa gitu. Itu dihabiskan untuk sahur, terus menunggu imsak. Setelah imsak biasanya siap-siap sholat subuh. Habis sholat subuh biasanya saya juga ikut kepanitiaan salat di rumah saya, jadi di rumah situ ya. Saya kadang bagian buat tasmi situ di kegiatan itu. Jadi kayak ada kuliah subuh juga gitu. Nah sampai jam 6 biasanya kuliah subuh.
habis itu siap-siap buat paling smartren kayak gitu kan biasanya. Kalau misalnya hari libur paling dipakai buat tadarus, paginya sholat duha atau enggak istirahat kayak gitu. Dan menjelang sorenya paling saya tadarus lagi buat menunggu azan maghrib. Ya. Oke, itu ya kegiatan sehari-hari dari anak rohis gitu ya. Mungkin bisa dicontoh buat teman-teman semuanya biar istilahnya kayak mendapatkan ilmu lagi gitu ya. Nah, Nah, pesan yang mau disampaikan gitu ya dari buat teman-teman semuanya yang ada di rumah gitu. Pesan apa yang dari akang-akang yang mau sampaikan gitu. Kalau misalkan kita itu harus menghargai waktu dan juga jangan sia-siain bulan Ramadan gitu ya. Dan diketahui sendiri gitu ya, kalau bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah gitu ya, dimana amalan juga dilipat gandakan gitu ya. Jadi mestinya nggak disia-siakan. Oke, dari Akang Andika dulu deh. Pesan saya untuk ya semua orang yang menonton ini, saya harap kalian bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini gitu dengan semua amalan-amalan kayak tadi tadarus, dan gimana sih agar kita bisa memaksimalkannya, kita harus ingat besok kita masih akan ada di dunia liga gitu. Kita harus ingat kematian, itu menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan secara drastis ya kita meningkatkan amalannya kita gitu. Jangan yang cuma main game boleh atau nonton juga boleh, tapi jangan lupa kita juga di sini cuma sementara, abadinya ya di akhirat. Oke, itu pesan dari Kang Andika ya. Kalau dari Kang Mufli nih gimana? Dari saya sendiri buat teman-teman di rumah, misalkan ada waktu nih waktu kosong, mending dipakai buat kayak manfaatin waktu buat beberes rumah atau minimal gitu, atau bagus-bagus kayak tadarus tadi gitu. Bantu orang tua. Kan banyak tuh manfaatnya. Terus atau enggak bisa dipakai buat olahraga kecil-kecilan, olahraga ringan kayak gitu. Pokoknya intinya harus menghargai waktu banget, karena banyak di luar sana yang misalnya orang yang udah meninggal gitu ya, mereka teh pasti menyesal pengen lagi betul. balik lagi ke dunia lagi, soalnya waktunya habis gitu dipakai buat kayak harga berguna gitu. Pasti mereka pengen ngulang lagi buat melakukan hal memanfaatkan waktu dan melakukan harga yang lebih baik gitu. Jadi kayak kita teh masih diberi kesempatan buat melakukan yang lebih baik setiap harinya gitu. Itu aja. Oke, itu ya pesan dari Kang Rohis semuanya gitu ya, dimulai dari Kang Dika dan juga Kang Mufli. Oke, terima kasih ya buat Kang Andika sama Kang Mufli udah bersedia hadir dalam konten kali ini gitu ya. Podcast singkat Ramadan ini mungkin cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.